Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dengan program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, seperti biasa kita akan membahas kajian-kajian Islami dalam program Majelis Sore ini, tentu bersama dengan kalangan akademisi di UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini kita kembali bersama dengan Ibu Dr. Hajah Wahidah MHI dari Fakultas Syariah. Assalamualaikum Bu Wahidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau bertemu dengan Bu Wahidah, ini dipastikan kita bicara mengenai waris mewaris sebagai bagian yang tentu menjadi hal yang paling utama di dalam prakteknya, terutama di masyarakat kita, Bu. Hari ini tema yang kemudian akan kita bahas adalah wasiat wajibah untuk anak angkat dalam kasus di masyarakat Banjar. Terlebih dahulu mungkin boleh sampaikan seperti apa, Bu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini kembali dipertemukan dalam, kalau boleh saya Ibu sebut, berbincang ya di seputar masalah kewarisan Islam. Tema yang dipilih adalah wasiat wajibah untuk anak angkat dalam kasus masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan juga menjadi bagian dari tulisan Ibu kemarin. Jadi dari kasus itu didapati semacam upaya masyarakat gitu mengupayakan tentang wasiat wajibah ini. Wasiat wajibah sebenarnya itu ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, di mana pada saat itu wasiat wajibah itu diberikan untuk ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada si yang punya harta. Misalnya ada cucu ya, cucu yang orang tuanya itu sudah meninggal daripada kakeknya. Nah, maka ini waris pengganti namanya. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu berdasarkan pasal 209 kompilasi hukum Islam, wasiat wajibah itu diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Karena memang kompilasi sendiri memberikan sudah payung hukum kepada ahli waris pengganti termasuk wasiat wajibah. Jadi kedua-duanya, jadi terobosan baru kompilasi ini luar biasa. Waris pengganti dapat, kemudian anak angkat juga bisa menerima bagian dari harta peninggalan pewaris dengan melalui wasiat wajibah. Wasiat memang yang kita pahami selama ini, wasiat itu ada sesuatu ya, keinginan atau pesan seseorang terhadap harta bendanya kelak dia meninggal dunia. Artinya pelaksanaannya itu setelah yang pewasiat ini meninggal dunia. Jadi ada memang keinginan, ada ikhtiar ya dari seseorang. Tetapi ketika wasiat wajibah ini tidak ada sebenarnya keinginan atau pesan itu. Hanya menjadi keharusan atau kewajiban dikeluarkan dengan batasan sepertiga harta ya, sepertiga harta yang ditinggalkan dengan peruntukan yang tadi itu untuk anak angkat dan orang tua angkat. Dalam prakteknya kan selama ini anak angkat dalam konteks ini berarti ada hubungan timbal balik, anak angkat ada orang tua angkat. Mereka itu saling membantu dalam konteks kehidupan. Misalnya ketika dia diangkat dari kecil, kemudian sampai besarnya dia merawat orang tua angkat. Nah, sementara dia terhadap orang tua angkat ini kan sama sekali tidak berhak sebagai ahli waris karena memang tidak ada hubungan. Jadi hubungan nasab yang disebut dengan asbabul irsi kan itu orang bisa mewarisi karena 3 sebab, nikah, nasab atau walaul itqi. Nah, ini tidak dimiliki oleh anak angkat, sementara dia misalnya melakukan pengabdian terhadap orang tua angkat selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai meninggal. Nah, maka tidak mendapat warisan. Nah, oleh karena itu kompilasi memberikan dengan ini ya, melalui wasiat wajibah. Artinya sekalipun nanti orang tua angkat ini tidak pernah mengeluarkan wasiat untuk memberikan bagian hartanya kepada anak angkat, tetap dikeluarkan. Nah, hanya saja menjadi wajibah itu memang dalam sebagaimana di Mesir itu ada campur tangan dalam hal ini pemerintah atau sultan ya. Artinya wasiat wajibah pun terasa sulit untuk dikeluarkan ketika tidak ada campur tangan. Karena orang mungkin ketika memiliki anak angkat lalu dia lalu dia menginginkan bagian itu, mungkin ahli waris lain akan keberatan. Bisa boleh misalnya seseorang meninggal tidak punya anak, artinya tidak ada ahli waris, tapi dia punya saudara atau bisa punya paman atau bahkan sepupu ya, di dalam paret kita kan masih dapat. Nah, ahli waris seperti ini barangkali yang biasanya keberatan ketika anak angkat ini mendapat juga. Nah, oleh karena itu berdasarkan wasiat wajibah ini,
Kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, maka dia bisa mengupayakan melalui prosedur pengadilan, karena itu tadi. Jadi ada semacam kewajiban untuk pemerintah, dalam hal ini sultan, penguasa ya di negara, untuk mengeluarkan itu. Nah, jadi seperti itu. Ini mirip-mirip kasusnya dengan kasus yang ada di nasional hari ini ya Bu ya. Kematian dari Dorce Gamarama. Ya, betul. Ya, yang kemudian juga hari ini kan cukup membuat ada konflik di tengah masyarakat kita, yang istilahnya antara saudara-saudara dari almarhum, kemudian juga dengan anak-anak angkat yang kemudian juga hadir dari kecil hingga dibesarkan begitu bersama beliau. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya Bu, secara umum ini kan tentu berpotensi istilahnya untuk kemudian munculnya konflik di tengah-tengah keluarga. Dengan kondisi seperti ini, apakah memang secara umum anak angkat itu sendiri bisa dapat apabila ada wasiat yang tertulis begitu, atau memang secara dalam agama memang kemudian tidak dipastikan atau sudah dipastikan tidak dapat apabila memang tidak dilakukan secara prosedural atau melalui hukum itu tadi Bu. Nah, inilah yang kita maksud dengan wasiat wajibah. Andaikan ya mungkin kalau untuk kasus Dorce itu dia punya wasiat ya, nah, itu berarti tidak ada masalah, tetap itu wajib dikeluarkan. Wasiat itu satu bagian yang harus kita keluarkan sebelum warisan dibagi. Artinya dari misalnya ada 10 orang, dari 10 orang itu maksimal 1/3 tadi, atau sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sepertiga dari harta dibagi 10 orang, misalnya ada 10 anak yang anak angkat gitu. Oh iya betul. Berarti sepertiga dari sepertiga itu kadar maksimal ya, artinya boleh kurang. Jadi maksimal. Karena terakhir ada tulisan Prof. Fahmil Amruzi ya bahwa untuk wasiat wajib ini juga perlu dipertimbangkan, karena kasus itu kan beda-beda. Ketika orang meninggalkan anak kandung kemudian anak angkat, bisa jadi dengan mengeluarkan seperti itu melebihi dari batasan anak kandung. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kejelian dari para hakim dalam hal ini agar yang sampai wasiat wajib itu justru merugikan kepada ahli waris. Nah, jadi artinya tidak baku gitu. Bisa, tapi artinya paling banyak bisa dikeluarkan sepertiganya itu. Oleh karena itu, nah dalam konteks ini tadi artinya kalaupun mungkin dalam kasus tertentu orang tidak ada sama sekali meninggalkan wasiat, yang saya sebut dengan wasiat ikhtiariyah tadi, tidak ada keinginan, mungkin tidak terpikirkan, tidak sempat juga, maka tetap bisa dikeluarkan wasiat itu yang namanya wasiat wajibah. Jadi semacam ada kewajiban, semacam ada keharusan untuk mengeluarkan wasiat itu kepada anak angkat atau orang tua angkat ketika si yang meninggal yang memiliki harta ini tidak mengeluarkan wasiatnya. Oke. Jadi dalam hal ini istilahnya sekalipun tidak ada yang tertulis atau kemudian juga dalam bentuk lisan gitu ya Bu ya, memang maksimalnya tetap dapat sepertiga. Artinya ini dari pihak keluarga tinggal sebijaksananya dalam memaknai kondisi seperti ini. Tapi kan seringkali praktek di masyarakat itu sendiri apabila urusan warisan sampai ke pengadilan ini seringkali menjadi hal yang dianggap sesuatu hal yang kemudian juga menjadi tabu gitu Bu. Jangan sampai kemudian juga urusan harta terutama bagi yang meninggal ini bersengketa ujungnya. Seringkali kondisi seperti ini enggan dilakukan oleh masyarakat hingga pada tahapan di mana ada persetujuan secara baik itu sepihak atau dari dua belah pihak untuk kemudian membagi akan harta. Nah, dengan kondisi seperti ini di praktek masyarakat nanti kita akan bahas seperti apa ya Bu ya dalam pandangan Islam. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Tadi kita bicara mengenai salah satu kasus ya yang kemudian terjadi. Bukan kemudian juga menjadi sebagai salah satu contoh yang akan kita bahas terus-menerus, tapi sebagai bagian yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat dengan adanya kasus yang tadi kita sebutkan gitu ya Bu ya. Dengan kondisi di mana masyarakat kemudian hari ini ketika kesusahan atau kesulitan mendapatkan seorang anak gitu ya Bu ya, dengan kondisi di mana
hadirnya anak dengan kondisi misalnya mengangkat anak dari keluarga atau kemudian juga dari panti asuhan atau kemudian ditemukan misalnya di jalan, dan banyak kasus hari ini seperti itu. Seperti apa sebenarnya harusnya orang tua dari awal itu tadi ketika misalnya memiliki kemampuan atau harta itu tadi, apakah memang harus sudah mulai diurus segala sesuatu yang di masa depannya dalam misalnya ke notaris dan lain sebagainya, atau memang dalam bentuk surat yang kemudian juga harus dihadirkan saksi-saksi, atau seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi betul ya, mungkin ini juga yang menjadi pengalaman ya dari kasus kita kemarin, seseorang mengangkat anak, kemudian mengangkat anak dalam bahasa orang Banjar itu beangkatan gitu ya, tidak melalui proses pengadilan, tidak tercatatkan, cuma seluruh keluarga tahu gitu ya. Nah, tetapi kemarin ketika ini diupayakan untuk meminta, karena pada saat meninggal itu pewaris memang tidak memiliki selain istri dan anak angkat tadi. Ada satu memang lagi yang tersisa itu adalah paman ya. Jadi paman dalam ini kan juga ahli waris sebagai asobah. Jadi ketika harta warisan yang banyak ditinggalkan oleh pewaris, nah maka si istri ini mengupayakan kan untuk anak angkat ini bagaimana caranya dia bisa juga mendapat bagian. Untuk mendapatkan hak warisnya jelas tidak mungkin karena satu keluarga sudah mengerti dia tidak memiliki anak ini memang diadopsi, diangkat gitu ya, dalam tanda petik, bukan diangkat dengan pengadilan. Nah, oleh karena itu dia berpikir bagaimana caranya bisa anak angkat ini mendapat bagian dari harta peninggalan. Kita jelaskan bahwa memang ada payung hukum dalam ini 209 kompilasi itu yang menyatakan dapat gitu. Nah, tapi ketika ini kemudian ditanyakan di dalam hal ini istilahnya tuh lembaga yang memang berwenang ya untuk menyelesaikan, ternyata kan ditanya surat adopsinya ada tidak. Nah, padahal dia ketika tidak sudah diurus ke pengadilan itu tadi ya Bu ya. Memang belum sampai ke persidangan ya, tapi hanya dilewat di luaran konsultasikan. Iya, konsultasikan tapi dalam lingkup pengadilan juga. Kemudian kemarin itu dijawab seperti itu. Akhirnya ya bisa diusahakan kalau memang sudah terjadi seperti itu. Jadi kita memang harus mengurus katanya ke dinas sosial untuk mencari semacam surat keterangan bahwa anak ini memang telah diadopsi dari tempat yang memang tidak diketahui gitu orang tuanya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang mungkin bagi kita masyarakat tertentu ribet gitu urusannya. Karena harus mencari bukti atau surat keterangan bahwa ini anak diadopsi dari tempat orang yang memang orang tuanya tidak tahu gitu. Nah, akhirnya ya sudah disampaikan, dicukupkan aja kemarin, tidak jadi mengupayakan wasiat wajibah. Nah, ini yang Ibu maksudkan bahwa ternyata dalam terapannya memang agak susah ketika kalau wasiat wajibah itu dipersyaratkan harus diangkat melalui prosedur pengadilan, dan itu memang secara langsung disebutkan dalam pasal 171 kompilasi buku kedua ya, di huruf H kalau tidak salah. Itu disebutkan bahwa anak angkat itu adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan. Nah, ketika ini jadi kemarin juga sempat disaksikan gitu aja tanpa ada dan administrasinya. ya betul gitu. Jadi memang itu sempat juga dipertanyakan kemudian kemarin pada saat kita mengadakan webinar ya. Jadi memang harus diangkat melalui prosedur pengadilan. Nah, oleh karena itu betul bahwa ketika kita melakukan proses pengangkat ini ya minimal itu harus diupayakan. Walaupun ada memang putusan-putusan dari Mahkamah Agung semacam jurisprudensi bahwa anak angkat itu adalah anak yang sedari kecil dia dipelihara, dihitan, bahkan sampai dikawinkan. Itu definisinya anak angkat. Tapi kalau kita kembalikan kepada pasal tadi kan tidak sesuai artinya. Nah, masih tapi dicari administrasinya. Jadi pada akhirnya Ibu melihat bahwa di sini memang sepertinya lebih bersifat kasuistik ya. Artinya ketika kita sebagai orang tua yang keluarga yang ingin mengupayakan anak angkat ini dapat wasiat wajibah, walaupun dia tadinya diangkat tidak dengan melalui prosedur pengadilan, tapi diketahui, disaksikan, apalagi mungkin ada surat-surat keterangan yang mungkin di RT misalnya menguatkan, mungkin bisa jadi ini jadi pertimbangan oleh hakim menurut Ibu untuk memutuskan dia bisa mendapat wasiat wajibah, dalam artian tidak selalu kita pahami yang seperti di pasal
171 tadi. Artinya karena ada putusan yang menyatakan bahwa anak angkat itu adalah anak yang dipelihara sedari kecil bahkan sampai dikawinkan. Itu artinya tidak mesti harus diangkat melalui proses pengadilan. Tetap berhak gitu iya, ya Bu ya berhak. intinya. Tapi sekali lagi dengan takaran maksimal sepertiga Iya, itu tadi betul. dari harta yang dimiliki. Nah seringkali prakteknya di masyarakat ketika ini kan tadi secara kasuistik yang disampaikan adalah salah satu yang meninggal, istri masih mengupayakan begitu. Dengan kondisi di mana masih ada sang ibu istilahnya untuk kemudian juga mengurus dan mengetahui dalam hal penyampaian bukti-bukti dan lain sebagainya. Tapi ketika keduanya sudah meninggal Bu, satu persatu kemudian juga meninggal misalnya. Dan tersisa anak angkat tersebut dengan harta yang kemudian juga dapat diwaris, sekalipun istilahnya uang 1 juta pun itu juga bagian dari warisan sebenarnya. Ditambah dengan adanya rumah dan lain sebagainya. Kalau dengan hadirnya atau menghilangnya karena akibat meninggal dunia kedua orang tua angkatnya itu tadi, hingga tersisa anak angkat itu tadi, apakah kemudian juga dalam hal ini yang mengurus ke pengadilan itu tetap kepada asobah atau anak angkat itu tadi Bu yang kemudian berkewajiban lah istilahnya untuk kemudian mengurus secara mandiri ketika dia sudah dinyatakan seperti itu. Iya. Jadi kayaknya lagi-lagi memang sifatnya kasuistik ya. Mungkin saja anak angkat ini merasa tidak nyaman, mungkin ada asobah yang lain sehingga dia mendiamkan saja. Tapi ada juga memang yang justru tidak diangkat melalui proses pengadilan, malah dia yang menguasai gitu kan. Ya bisa jadi terjadi seperti itu. Nah dalam konteks ini ketika orang tua angkatnya memang sudah tidak lagi keduanya, maka bisa sebenarnya anak angkat mengupayakan itu. Dan tentu ahli waris lain juga tidak berhak melarang-larang dia ya untuk ini. Termasuk kalau misalnya memang ada di antara ahli waris yang memang dia asobah misalnya, dia bisa membantu. Kan tidak semua memang ya, makanya disebut kasuistik tadi karena tidak semua keluarga itu sama. Betul. Bisa jadi oh ini pertimbangan dari keluarga lain yang asobah lain merasa bahwa anak angkat inilah yang luar biasa misalnya membantu pewaris ya selagi hidup, maka mereka justru yang mengupayakan, bisa jadi untuk seperti itu untuk membantu prosesnya. Tapi bisa jadi juga sebaliknya dengan anak untuk kemudian juga mengajukan ke pengadilan ini dianggap dengan stigma yang buruk untuk menguasai dan sebagainya, padahal putusan saja belum misalnya gitu ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah dengan kondisi di mana misalnya anak tersebut ternyata dalam faktanya menguasai Bu, menguasai dan bahkan tidak mau berbagi karena menganggap dia diangkat dari bayi sama sekali, kemudian juga tidak mengetahui orang tuanya siapa, dan bahkan mungkin walaupun tidak ada tulisan tapi secara lisan misalnya orang tua pernah menyampaikan bahwa mengenai hartanya jatuh ke dia semua misalnya, hingga pada saudara-saudara orang tuanya baik dari ibu atau bapak tidak mendapatkan bagian. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam ini seperti apa? Iya, ini warisan itu kan hak ya. Jadi ketika hak tentu bisa kita melakukan upaya hukum dengan melakukan permohonan, gugatan, patuh waris dan sebagainya. Nah ketika ahli waris lain, misalnya saudara-saudara yang meninggal ini misalnya dia berkeinginan untuk mendapatkan bagian itu kan bisa melakukan upaya hukum, datang ke pengadilan. Nah, jadi bisa dibuktikan nanti bahwa yang menguasai hari ini adalah anak angkat yang sebenarnya justru tidak berhak sebagai ahli waris, dalam artian dia kalaupun dapat kan hanya sepertiga saja tadi. Itu pun kalau misalnya diberlakukan wasiat wajibah. Nah, karena wasiat ikhtiarnya tidak ada. Jadi sebenarnya bisa. Artinya selama kita memiliki hak dan kita boleh ya melakukan upaya hukum itu dengan cara menggugat atau mungkin karena menggugat itu biasanya lebih kepada konflik ya. Jadi ada konflik betul. Dilihat ini secara jelas misalnya anak angkat ini memang menguasai seluruhnya. Nah tentu kan ahli waris lain keberatan. Nah dia yang harus menggugatnya. Nah, berarti bisa upaya itu ditempuh. Upaya ditempuh itu bisa dilakukan, tapi apakah juga bisa Bu ketika misalnya dari keluarga misalnya memiliki kemampuan juga yang dirasa cukup, jadi sehingga seluruh hartanya memang ya sudah terserah biar saja dikelola oleh anak angkatnya itu. Nah ini lagi-lagi karena hak ya, jadi ahli waris itu dia sebenarnya kalau dia mengikhlaskan dalam artian semuanya tidak masalah. Artinya
ini kan pertimbangan. Dia merasa bahwa kita pun sebagai keluarga mungkin tidak sempat berkontribusi banyak Ya. terhadap pewaris, maka anak angkat. Lalu mereka karena mereka merasa punya kemampuan lalu dikasihkan. Boleh. Menurut Apalagi misalnya tidak hartanya ada cuma satu masalah. rumah itu yang Iya. dia untuk bertinggal Ya, gitu ya Bu dan ya. itu banyak, ya di beberapa kasus ya pernah berkonsultasi kepada kita, jadi tidak ada masalah. Bahkan mungkin yang hak dari orang berapa bersaudara, satu orang ini misalnya dia tidak mau mengambil, sudah kasihkan aja kepada anak angkat, jadi ada. Oke, ini nanti kita akan bahas lagi. Apakah porsi kalau di dalam hukum ilmu waris mewaris ini sendiri kan ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau laki-laki 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian dalam pandangan hukum secara Islamnya dalam bagiannya. Apakah juga ada pembeda ketika anak angkat ini berstatus sebagai seorang perempuan? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Kita ketahui dalam hukum waris mewaris atau ilmu faraid ini sendiri kan memang antara laki-laki dan perempuan secara hukumnya ada perbedaan. Ada 2 bagian untuk laki-laki dan juga 1 bagian untuk perempuan. Tentu di episode-episode sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kenapa alasan tersebut bisa terjadi begitu Bu ya, antara perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Tapi kita bukan membahas seperti itu. Bahasan dalam hal ini tadi disebutkan adalah porsinya adalah maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat untuk kemudian juga didapatkan bagi anak angkat itu sebagai hak. Nah, apakah 1/3 ini sendiri ada bagiannya lagi Bu apabila misalnya anak angkat ini berstatus sebagai laki-laki, atau kemudian juga ada pembeda lagi ketika misalnya berstatus sebagai perempuan? Ya. Jadi kalau dalam kompilasi sendiri ya yang kita punya memang tidak ada secara tegas menyebutkan bahwa wasit Laki-laki dan wajibah itu perempuan laki-laki itu. dan perempuan bagiannya beda. Cuma kalau kita kembalikan kepada pertama kali kita kenal wasit wajibah dalam Mesir itu di hukum wasit Mesir itu, mereka kan peruntukannya bukan anak angkat tapi waris pengganti, dan waris pengganti itu memang masih diberlakukan yang 2/1 itu apabila terdapat waris pengganti itu laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, tentu di sini barangkali saja ya, karena Ibu belum pernah juga melakukan talaahan kepada hakim, apakah bisa juga dipersamakan ya ketika wasiat wajibah untuk anak angkat ini misalnya anak angkatnya berbeda jenis kelaminnya lalu diperlakukan sebagaimana yang 2/1 itu. Jadi ini Ibu sama sekali tidak pernah tahu. Ini Oke. juga barangkali ya menarik juga nanti bisa Betul. Ibu ini kan ya. Betul ya Bu ya. Walaupun Ibu kemarin sudah penelitian yang waris penggantinya udah, ya wasiat wajibah ini tidak sampai ke situ. Jadi hanya di kasusnya. Jadi kasus itu memang ada anak angkat tapi diupayakan tapi tidak bisa, dan akhirnya memang tidak dapat bagian sama sekali. Cuma alhamdulillah kemarin itu dalam kasus itu ya di Kota Banjarmasin sebenarnya anak itu ternyata diberi oleh Marina ya. Marina ujar kita itu kan paman ya. Paman atau Saudara laki-laki oleh beliau memberi malah untuk itu. Artinya rasa kedekatan, rasa kekeluargaan itu memang sudah ada. Oke. Sekalipun mereka tidak mengenal, masyarakat kita tidak mengenal ada wasit wajibah itu, ketika mengupayakan juga susah, tapi ternyata tanpa diharapkan ternyata memang dikasih. Oke, Alhamdulillah. dengan kondisi harta yang dimiliki, episode sebelumnya kan kita juga apabila harta yang kemudian diwariskan ini sendiri merupakan harta yang berbentuk benda kan, istilahnya harus ada taksirannya dulu ya Bu ya, harganya berapa dan sebagainya sehingga bisa dikalkulasi. Dengan kondisi seperti ini Bu, apakah kemudian juga menjadi hal yang bisa dibagi ketika misalnya sang anak ini sendiri mendapat bagian sepembari istilah orang Banjar? Karena kan apabila misalnya dari orang saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ayah atau ibunya kemudian mengurus ke pengadilan begitu, atau bahkan sama sekali tidak ke pengadilan, hingga pada saat sepihak saja misalnya harta ini kemudian dijual dari berapa, misalnya 100 juta dari harta yang kemudian sudah dikumpulkan uangnya, kemudian diberi
semau, dalam tanda petiknya semau, misalnya 5 juta saja atau 10 juta saja dari bagian yang sebenarnya sepertiga misalnya, harusnya 30 juta itu tadi ya Bu ya maksimalnya. Seperti apa sebenarnya? Iya, jadi memang seperti itu yang diperhatikan masyarakat kita. Utamanya ya ketika itu tadi sekali lagi sampaikan bahwa kayaknya wasiat wajibah untuk anak angkat ini belum menjadi hukum terapan. Sekalipun itu kan munculnya itu pada tahun 1991. Nah, yang terapannya justru dalam jurisprudensi Mahkamah Agung itu mulai tahun 1999 sampai 2016 paling tidak ada 6 putusan ya yang dihasilkan oleh pengadilan termasuk Mahkamah Agung. Itu wasiat wajibah justru diberikan kepada orang yang berbeda agama. Nah, padahal kan kalau pemunculan kompilasi ini tahun 91, 99 sampai 2016 kasusnya itu semuanya wasiat wajibah diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Nah, jadi ini kan artinya belum menjadi hukum terapan. Termasuk mungkin kalau kita mencoba melihat di kasusnya tadi yang pertama ada kesulitan dan lain sebagainya, itu barangkali yang menyebabkan akhirnya wasiat wajibah versi kompilasi Ibu sebut ya tidak bisa diterapkan gitu. Banyak pertimbangan itu sebenarnya. Hal yang menarik tadi disampaikan, beda agama. Kita memang tidak pernah tahu ya Bu ya kondisi kehidupan religiusitas seseorang. Bisa jadi orang tua tersebut tiba-tiba pindah agama dari muslim kepada non muslim gitu ya. Kemudian juga atau misalnya anak angkat pada masa perjalanannya dididik secara Islam dan kemudian juga dan lain sebagainya, tapi di kemudian hari orang tuanya ternyata datang misalnya dengan latar belakang pendidik agama yang berbeda untuk kemudian ditarik dan istilahnya dimasukkan ke agamanya lagi misalnya. Dengan kondisi seperti ini, apakah bagi mereka dalam hal orang tua yang sudah tiba-tiba pindah agama di suatu hari atau anak yang kemudian pindah agama di suatu hari masih dapat dijatuhi sepertiga itu tadi atau ada hal yang berbeda? Jadi dalam konsepnya di jurisprudensi itu bahwa orang yang berbeda agama itu memang bisa diberikan dengan wasiat wajibah. Tentu dasar pertimbangannya ada ya. Kenapa misalnya ini istri misalnya, pasangan juga bisa sebenarnya. Istrinya ini Muslim ya, Muslim. Jadi dia sudah lama hidupnya sekitar 18 tahun atau berapa gitu. Artinya pengabdiannya terhadap suami juga sudah tidak diragukan lagi karena dia mengurus sakit misalnya. Lalu ketika meninggal istrinya ini, padahal dia punya pasangan yang non Muslim. Nah di situ kemudian pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah yang disebutkan bahwa batasan itu memang tidak melebihi daripada sepertiga harta, jadi maksimal itu memang tertulis seperti itu. Jadi memang semacam menjadi solusi ya ketika orang berbeda agama itu, solusinya ya wasiat wajibah hari ini sampai hari ini, walaupun yang ibu ingin lihat itu sebenarnya wasiat wajibah itu kan peruntukannya untuk anak angkat, tapi yang ada itu justru semuanya di situ. Mungkin saja dalam kasus itu mungkin anak angkat mendiamkan saja, tidak melakukan gugatan, tidak melakukan permohonan, atau ada sesuatu faktor lain yang barangkali kita perlu menelaah secara dalam gitu ya. Karena ketika berbicara mengenai agama ini sendiri kan istilahnya terutama di kalangan masyarakat yang kita sudah heterogen ini sendiri kan ragam ya Bu ya. Bisa saja kemungkinan itu terjadi dan dipayungi dengan adanya hukum yang kemudian sudah dilandasi dengan wasiat wajibah itu tadi gitu. Nah sebenarnya Bu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sang anak misalnya untuk kemudian agar tidak terjerumus akan sesuatu hal yang salah dalam pembagiannya, misalnya dengan kondisi di mana saudara-saudaranya masih lengkap, kemudian juga perlukah ada orang yang kemudian siapa mungkin pertanyaannya lebih tepat, siapa yang kemudian mampu menengahi Bu selain dari masuk kepada proses pengadilan sebelum pada proses pengadilan itu berlangsung? Iya. Memang sebenarnya yang penengah itu kan lebih apa istilahnya, lebih berkompeten itu pengadilan ya, tentu hakim. Kenapa? Karena ketika hakim beristihad itu adalah hukum dan hukum itu tidak boleh dirubah dengan istihad lainnya. Artinya ketika keputusan hakim, ketetapan hakim, maka itu adalah hukum. Karena keengganan masyarakat yang menganggap ribet, apalagi yang dengan tabu dan lain sebagainya itu tadi Bu. Atau merasa kalau berurusan ke pengadilan kan mungkin ujungnya pasti konflik ya, gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya orang mendiamkan diri. Jadi ya bisa sebenarnya dengan cara mungkin yang dipraktekkan masyarakat kita biasanya paling tidak dia bertanya kepada ulama, orang yang dianggap lebih mengetahui ya, sehingga seperti itu. Jadi banyak
Kayak kasus kemarin yang kerusuhan Sampit 2004 ya. Itu kan orang membagi warisan itu bertanya kepada tokoh agama setempat. Jadi Ibu masih ingat ketika menguji skripsi mahasiswa kita kemarin waktu itu pasca kerusuhan Sampit. Di Sampit itu orang berbagi warisan dengan cara menanyakan kepada ulama atau tokoh agama. Kata ulama di situ, ini waktu kerusuhan Sampit yang etnis Dayak sama Madura itu kan ini hilangnya sudah lama gitu ya. Iya sudah lama 5 tahun. Umurnya berapa? Nah kata ulama ini sudahlah. Di dalam fikih juga disebutkan kalau orang hilang itu sudah lama, umurnya juga sudah 60 atau 70 tahun, boleh kata beliau. Nah akhirnya masyarakat membagi. Nah di situ artinya apa? Membuktikan bahwa masyarakat kita pun tidak dalam pengertian bagi-bagi gitu aja. Jadi mereka tentu yang mereka yang kuat gitu ya, yang keimanannya atau keislamannya sehingga mereka tidak dengan membabi buta, tapi dia bertanya dulu kepada orang yang dianggap adalah ulama. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ya ini lagi masalah orang kan dengan orang beda ya. Betul. Jadi perasaan, nafsu terhadap harta, kecenderungan terhadap harta beda-beda sehingga ada yang memang justru secara sengaja menyembunyikan. Jangankan misalnya mau mengurus, yang ada aja disembunyikan bisa jadi kan seperti itu. Ya itu tadi, harta membuat mata orang gelap gitu. Atau orang mungkin merasa mampu akhirnya melakukan sesuatu yang bertentangan, bisa jadi seperti itu. Justru itulah yang kemudian juga Islam mengatur akan kondisi seperti ini dan negara memayungi akan hukumnya gitu Bu ya. Ketika misalnya kita sudah beragama Islam dan kita berada di daerah negara hukum, tentu yang dapat kita upayakan dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah disebutkan gitu, dengan kondisi di mana agar pembagiannya ini sendiri bisa seadil-adilnya dan tentu membawa keberkahan akan sang mayit yang kemudian juga hari ini meninggal dunia dengan pembagian harta yang kemudian dibagikan gitu ya Bu ya. Kita nanti akan bahas ini lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah kembali menyaksikan Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentu bicara mengenai waris mewaris ini sendiri kan cukup kompleks ya Bu ya. Di prakteknya kalau dari segi hukumnya sebenarnya apapun yang kemudian juga menjadi permasalahan hari ini sudah ada jawabannya. Betul. Dan ada takarannya masing-masing. Tapi ketika pada proses prakteknya, pembagiannya, apalagi pada saat porsinya ini sudah disebutkan, ini sendiri kan seringkali ada instruksi-instruksi lainnya untuk kemudian juga bisa agar kemudian sama dan setara. Nah hari ini kan yang kemudian juga berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang kemudian ya sudah bagi rata aja gitu ya Bu ya. Dengan kondisi di mana masyarakat misalnya menjunjung tinggi asas untuk sama-sama ridho, sama-sama rela, atau misalnya supaya adil di masyarakat hari ini kan dimaknai adalah ketika 10 juta itu artinya 10 juta juga yang lainnya gitu. Nah dengan kondisi seperti ini Bu, apa yang kemudian juga menjadi pembeda ketika anak angkat ini sendiri menggugat untuk bisa dibagi rata dengan para asobah atau keluarga yang lain? Jelas sesuatu yang mungkin tidak mungkin ya. Kenapa? Yang pertama batasannya juga sudah beda. Kalau ahli waris dia punya ketentuan bagian yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran ya. Sementara wasiat wajibah ini dia hanya 1/3, itu pun paling banyak ya. Dalam artian kalau seandainya merugikan ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Tidak mesti harus mengeluarkan 1/3 akhirnya. Karena dalam konteks ini tentu kita tidak sampai merugikan ahli waris. Sama seperti wasiat biasa, wasiat ikhtiariah itu, wasiat itu sebenarnya bisa maksimal juga diberikan 1/3 ya. Tapi kalau seandainya lebih bolehkah ya? Tentu boleh kalau ahli waris lain menyetujui. Nah ini antrinya memang harus ada suka sama suka, kerelaan antara ahli waris ya. Jadi sama ketika bagian ditentukan si anu dapat lebih banyak, ini lebih sedikit misalnya dalam porsinya ya. Tetapi kemudian dia mau berislam, mau
berdamai bagi sama ya tidak ada masalah, asalkan sebelum, dan ini barangkali hampir di setiap kita berbincang selalu disampaikan karena selalu banyak pertanyaan seperti itu. Ya boleh-boleh saja sebenarnya orang berbagi sama, tapi itu harus sebelumnya disadari masing-masing. Nah saya melihat bahwa kata penyadaran ini yang perlu kita pahami dengan baik ya. Kadang orang merasa hari ini tidak punya apa-apa gitu, lalu dapat warisan 100 juta, dikasih 100 juta, oh senang sekali kan, senang sekali. Oke, aku mau aja gitu 100 juta. Dia tidak tahu yang sesungguhnya berapa. Nah ini yang maksud ibu, penyadaran itu dia harus tahu secara keseluruhan baik jumlah dan harta yang ditinggalkan. Nah kadang kan di antara ahli waris ini secara sembunyi-sembunyi ada. Di sini dikasihkan ini, yang ahli waris lain tidak tahu. Nah ini secara apalagi misalnya beda tempat, beda lokasi. Betul. Gitu ya, Bu ya? Jadi ini kan pernah memang ditanyakan oleh masyarakat kita. Jadi dia, Bu bolehkah misalnya ini dibagi, sementara di tempat aku nih ada buku rekening ibu, ada emas ibu juga, sementara adikku ini tidak tahu, dia yang taunya cuma ini misalnya. Nah, kata ibu kan memang ini tidak boleh, jadi harus disampaikan dulu Secara berapa keseluruhan. transparan. Mungkin saja di ahli waris lain juga ada. Nah ini yang nah setelah itu kalau kita sudah sadar masing-masing, terus aku dapat 200 juta lalu ku kasihkan, ya tidak ada masalah. Nah ini mungkin yang bentuk istilah yang harus dipahami. Jadi tidak hanya sekedar berdamai begitu tanpa ada penyadaran. Karena saya melihat kayak orang mabuk itu kan kesadaran itu tentu perlu bantuan. Ya. Jadi orang kadang merasa dapat warisan 100 juta sudah begitu gembira, tidak tahu dia yang sesungguhnya misalnya Seharusnya ada berapa berapa ratus gitu. juta lagi misalnya yang di dalamnya. Ini bentuk penyadaran yang harus ini. Orang kadang dalih ke maslahatan, Iya. dalih suka sama suka. Atau Nah, misalnya dengan kondisi di mana nominal yang berbeda karena selama orang tuanya hidup dia yang mengurus, jadi porsinya lebih banyak, iya, kadang seperti itu kan ya Bu ya. Nah ini juga harus disampaikan harusnya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan adalah pada saat proses pembagian, bisa jadi akhirnya oh sudahlah kata yang perempuan. Intinya gitu. sukarela, suka sama suka, dan keikhlasan itu Iya, tadi memang dibangun secara terbuka Iya, dengan secara apa yang terbuka. kemudian terakhir Bu, dengan misalnya ini tadi kan dari awal sampai akhir kita membahas seputar ketika misalnya orang tua angkat kemudian memiliki anak angkat. Ketika anak angkatnya misalnya sudah mandiri, sudah mampu, sudah mapan secara pendidikan, secara pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyerahkan harta ini semua kepada asobah yang lain atau keluarga yang lain. Apakah masih tetap dapat sepertiga atau kemudian juga secara misalnya di luar dari prosedur hukum sampai ke pengadilan, ini bisa saja anak angkat itu tadi kemudian tidak mengambil haknya? Iya, bisa saja. Jadi memang tergantung daripada kasusnya ya. Makanya lebih bersifat, saya berjudul Fleksibel dengan itu tadi kasus ya, Bu, gitu ya? ya. Jadi tergantung kepada kasusnya. Kalau memang anak angkat dia merasa tidak ini, atau mungkin dia melihat justru walaupun dia diberi wasiat yang tidak wasiat wajibah, tapi dia justru melihat saudara-saudaranya yang justru anak kandung oleh yang meninggal ya, dia berikan ke situ misalnya, tidak ada masalah. Kan artinya lebih bersifat kasus tadi tergantung kepada kondisi masing-masing ahli waris. Ahli waris juga ketika anak angkat tidak diberi wasiat, sementara wasiat wajibah mungkin tidak tersosialisasi dengan baik, tidak dimengerti, justru memberikan secara sadar, dia bersepakat di antara ahli waris. Itu yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah seorang dosen kita di UIN juga. Jadi dia punya anak saudara angkat dan sama sekali tidak ada wasiat. Jadi mereka secara bersama memberikan bagian yang lebih banyak daripada bagian, karena dia merasa bahwa anak angkat inilah yang berperan. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Atau yang tidak mengusahakan juga bisa. Oke, ini yang menjadi bagian utama. Terakhir Bu, yang ingin Ibu sampaikan sebagai kesimpulan, sebenarnya apa yang harusnya orang tua persiapkan, orang tua angkat persiapkan ketika dia memiliki anak angkat, kemudian juga wasiat wajibah ini sendiri sebagai edukasi sekali lagi.
apa yang harus disiapkan? Apakah memang harus punya saksi-saksi tertentu atau kemudian harus ditulis atau seperti apa mekanismenya? Iya. Silakan sebagai penutup. Jadi memang sebagai bukti ya, bukti otentik yang bisa menyatakan bahwa ini memang anak angkat, logikanya memang harus seperti itu. Jadi anak yang kita upayakan, karena kita paling tidak kan betul-betul nih ingin mengangkat anak misalnya. Nah maka itu harus diupayakan dengan cara mungkin kita mengangkatnya melalui prosedur pengadilan, secara tertulis tentu saja. Nah di persidangan tentu ada proses pembuktian kan, ada saksi dan sebagainya. Jadi itu artinya memang diharuskan seperti itu supaya nanti pada saat kita meninggal proses untuk melakukan wasiat wajib itu juga mudah, tidak ada benturan-benturan karena kan dari pengalaman dari kasus yang ada ketika mau diupayakan terbentur, dia tidak diangkat melalui prosedur pengadilan walaupun satu keluarga tahu. Nah pada akhirnya kemudian untuk mengurusnya itu juga ribet hingga akhirnya didiamkan saja. Nah beruntung aja dalam kasus itu dia kemudian dikasih oleh ahli waris lain ya. Nah ini artinya secara prosedur memang kalau kita sudah ikuti tentu ini akan memudahkan dalam proses penyelesaiannya. Jadi ketika wasiat wajibah memang ingin diberikan kepada angkat ya kita ikuti aja aturan mainnya dalam artian oh ini ketentuannya ini hingga pada saat ini diupayakan mungkin tidak akan mengalami hambatan dalam artian mulus-mulus saja karena banyak ya mungkin saja jadi perlu penelaahan lebih dalam mungkin saja di masyarakat kita kenapa tidak ada putusan yang menyatakan tentang anak angkat bisa mewarisi misalnya di masyarakat ini bisa jadi seperti itu karena orang merasa tidak merasa ini ya atau merasa susah gitu berurusan apalagi ada anggapan tabu tadi kan nah hingga mendiamkan diri saja walaupun dalam prakteknya bisa jadi anak angkat lebih diuntungkan atau anak angkat juga lebih dirugikan dan banyak juga kasusnya justru anak angkat yang lebih menguasai ketimbang anak kandungnya. Nah ini makanya saya lebih senang menyebutnya dalam kasus gitu ya. Oke, dalam kasus di mana istilahnya dengan praktek di masyarakat, terutama di masyarakat kita sendiri, setidaknya kita sudah punya landasannya bagi para pemirsa. Secara hukum, secara agama Islam itu tadi yang kemudian menjadi bagian yang harus kita jalankan syariatnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Haidah tentu dalam agenda pada hari ini semoga membawa keberkahan dengan tema-tema yang tentu erat kaitannya tapi seringkali masih dianggap tabu ya Bu ya. Yang tentu menjadi PR atau kemudian diskusi bersama. Inti dari waris mewaris itu sendiri sekali lagi adalah walaupun memang sudah ada bagian dan porsi-porsi yang kemudian diatur, tapi ketika semua berdasarkan dari keridhaan dan keikhlasan dan keterbukaan, maka itu bisa saja kemudian dilangsungkan gitu ya Bu ya. Tapi yang paling utama sekali lagi landasannya adalah agama Islam dan juga hukum itu tadi. Terima kasih Bu Haidah, terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Remon, Bu Haidah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.